بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata indah dari saya. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika aku sayang kepada orang tuaku dan aku sayang kepada kalian semuanya. Nah, sekarang kita meneruskan mengaji surat An-Nisa. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم،
وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mempelajari tartilnya. Sekarang kita mempelajari tafsirnya. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati atau campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Nah, sekarang kita menjelaskan. Jadi ini masalah tentang beberapa hukum perkawinan ya, menerangkan itu. Jadi diharamkan ya mengawini wanita yang sudah bersuami. Ya, hati-hati wahai para laki-laki. Kalau kamu itu ingin menikah, nikahilah gadis atau janda gitu. Jangan menikahi wanita yang sudah bersuami, ya. Diharamkan itu ya. Kalau kamu laki-laki yang baik ya, pasti kamu memilih janda atau gadis. Jangan memilih yang sudah mempunyai suami. Itu diharamkan. Nah, tapi kalau kamu memang bagi laki-laki yang jahat ya, laki-laki yang tidak benar ya. Ya, kamu mau aja, kamu terjang itu semuanya. Itu tanda-tanda kamu itu bukan orang baik-baik. Kalau sudah punya suami kok dinikahi, itu bodoh sekali ya laki-laki tersebut.
Wong gadis loh masih banyak, janda juga masih banyak. Kenapa kok mencari yang sudah bersuami? Nah, maksudnya seperti itu. Jangan menikah yang sudah bersuami ya. Dan juga jangan jadi paling ngarannya perusak dan rumah tangga orang. Nah, carilah gadis, masih banyak kok gadis atau janda ya. Jangan mencari yang sudah bersuami, itu diharamkan. Kecuali budak-budak yang kamu miliki. Nah, sekarang itu kan nggak ada perbudakan toh ya. Ini masih zamannya Nabi dulu, itu belum, perbudakan belum dihapus ya. Itu masih ada hukumnya. Nah, perbudakan dihapus itu kan setelah haji wadaknya Nabi ya. Jadi dihapus, Islam itu nggak ada perbudakan ya sampai sekarang ini. Apa? Perbudakan dihapus oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya peradaban yang sangat sukses, peradaban yang kemanusiaan yang adil dan beradab itu Kanjeng Nabi. Sebab apa? Di dalam Islam coba kamu dengarkan apa itu melanggar sesuatu hukum syariat dengan cara apa? Membebaskan budak. Nah, ada atau memberi makan fakir miskin sebanyak apa iki 60 orang dan sebagainya. Itu salah satu hukum syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu salah satunya itu membebaskan budak. Makanya perbudakan itu terus dihapus ya. Yang sukses itu peradabannya Nabi Muhammad SAW. Makanya karena perbudakan itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Terus pada zaman itu kok budak boleh dinikahi, maksudnya kecuali kok budak. Terus bagaimana suaminya? Nah, begini loh. Nah, contoh aja ya. Diterangkan budak kuwi iki berpisah dengan suaminya bertahun-tahun ngono ya. Terus akhirnya dia itu kan berpisah dengan suaminya ya. Kalau sudah bertahun-tahun lamanya ya, budak itu boleh dinikahi. Ngono loh. Keterangannya ada loh. 282. Maksudnya budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya. Nah, jadi bertahun-tahun nggak enek kabar belas babar pisan, nggak enek kabar ya suaminya bagaimana, nggak ada kabar sudah berpisah lama ya. Terus kemudian dinikahi tuannya, itu pada zaman dulu ya, itu diperbolehkan. Nah, seperti itu ya. Tetapi sekarang ini kan nggak ada yang namanya perbudakan, dihapus setelah Nabi Muhammad melaksanakan haji wada ya. Perbudakan dihapus. Jadi setelah itu nggak ada perbudakan. Karena tidak sesuai dengan prik kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus apa? Allah menentukan hukum seperti itu ya, sesuai dengan ketetapannya ya. Bayangkan tidak boleh mengawini ya seorang wanita yang sudah bersuami kecuali budak. Lah budak itu maksudnya itu suaminya itu wis beberapa tahun wis nggak bersama dirinya, ngono loh ya. Terus nggak diketahui bagaimana keadaan suaminya pada zaman dulu itu kan budak itu terus kayak seperti musafir ya, didol rene, didol rono dan sebagainya. Makanya budak yang seperti itu yang terlantung-lantung ya, maksudnya nggak diketahui apa iki keluarganya ya sudah bertahun-tahun ya boleh dinikahi ya untuk menghalalkan agar tidak terjadi zina, boleh dinikahi untuk menjaga kehormatannya malah ya. Itu maksudnya ya. Lanjut ya. Terus dihalalkan yang demikian itu karena apa? Ya atau membutuhkan seorang istri ya, apalagi seorang laki-laki itu mempunyai harta yang banyak ya. Ya, maka lebih baik kawin aja agar tidak terjadi perzinaan, ngono loh ya. Maksudnya nikah dengan syariatnya, agamanya Nabi Muhammad SAW. Jadi wanitanya menjadi terhormat ya, laki-lakinya itu terbebaskan dari perbuatan zina, ngono loh. Terus apabila istri yang sudah dinikahi terus kemudian dinikmati itu berikanlah maharnya. Nah, itu suatu kewajiban ya. Wajib diberikan kepada istrinya yang namanya mahar.
Tetapi semuanya itu sesuai dengan apa ya? Mahar itu sesuai dengan kekuatan ya, sesuai kekuatan, sesuai dengan seorang suami. Contohnya kalau suami itu miskin ya, maharnya ya nggak memberatkan, kerelaan mau nggak. Seumpama seorang wanita itu dinikahi dengan mahar segini, kalau mau rela sama rela yo sah-sah ya. Itu jenenge rela, lek nggak rela yo nggak mau dinikahi. Lek sudah ditentukan maharnya, terus seorang laki-laki sanggup membayarnya, maka jadilah suami istri ya. Dan mahar itu sesuai dengan kesanggupannya, maksudnya sesuai dengan kerelaan ya, yang dibuat, yang ditentukan sebelumnya. Ada toh opeki seorang itu menikah dengan mahar yang sangat mudah, dengan diajarkan Al-Quran, itu juga ada. Masya Allah. Jadi mahar itu suatu kerelaan seorang istri ya. Lek rela yo maharnya apapun ya diterima. Yang penting kan hari-harinya itu dinafkahi, setelah jadi istrinya dinafkahi, dicukupi dan sebagainya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Sekarang ayat 25. Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup berbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka. Dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antaramu. Dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kan sudah aku terangkan ya. Jadi wong kuwi lek ra iso, ya mungkin ya hartane sedikit ya, enggak orang kaya, enggak mampu untuk menikahi wanita merdeka itu loh, enggak mampu orang-orang beriman kuwi. Maka boleh mengawini budak pada zaman dulu itu ya. Dengan memberikan ya mas kawin dengan semampunya, ngono lho ya. Jadi lek budak kan enggak menuntut banyak ya wanita yang tidak merdeka kuwi. Tetapi kalau wanita merdeka itu kadang-kadang menuntut mahar yang tinggi, mahar yang mahal sekali, yang bisa menikahinya ya orang-orang yang merdeka yang kaya raya, Tetapi apabila orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang tidak kaya ya, mungkin mereka itu miskin ya, tidak mampu untuk menikahi wanita merdeka, maka dia boleh mengawini ya, menikahi budak-budak yang dikenalnya dengan izin tuannya ya, boleh ya. Apabila budak itu dimiliki orang ya dengan izin tuannya, budak itu boleh dinikahi apa tidak. Terus apa boleh ya boleh dinikahi agar tidak terjadi perbuatan zina ya. Nah, itu lebih lebih menyelamatkan ya bagi seorang laki-laki ya. Menurut yang dimaksud ya. Pada zaman dulu itu wanita yang merdeka dan wanita budak itu cara menghukumnya apabila melakukan perbuatan keji atau perbuatan zina itu separuh hukuman dari hukum wanita merdeka ya yang bersuami ya. Jadi hukumannya nggak bodoh, Makanya seorang itu ya kalau nggak mampu ya itu boleh menikahi budak agar mereka
terhindar dari perbuatan keji. Nah, seperti itu loh ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah itu mengampuni manusia yang berbuat kesalahan. Memang sebelumnya mungkin kejahilannya, kebodohannya maksudnya ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang ayat 26. Allah hendak menerangkan hukum syariatnya kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi dan sholihin, dan hendak menerima tobatmu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, jadi Allah memberi syariat koyok niki ya. Seperti apa? Para nabi sebelum-sebelumnya itu ya seperti itu diwei syariat ya. Yang lurus dari Allah. Jadi para nabi dahulu itu ya syariatnya ya seperti Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan ini ya. Bedanya setelah haji wada ya tentang perbudakan itu dihapus. Tapi sebelum haji wada itu masih ada ya yang namanya budak ya. Makanya hukum di sini masalah budak itu disyariatkan ya. Ya. Budak itu boleh ditingkahi ya. Jadi menjadi orang istrinya ya maksudnya menjadi istri agar terhindar dari perbuatan zina, dinikahi, diberi mahar ya seperti wanita-wanita merdeka ya. Kalau sudah dinikahi kan menjadi merdeka ya. Itu salah satunya untuk membebaskan budak. Jadi Allah itu memberi syariat ya, itu asalnya untuk mempermudahkan manusia ya. Tetapi kalau mereka yang sudah terlanjur berbuat ya keji dan sebagainya, semoga dengan hukum-hukum syariatnya Allah yang sudah disampaikan ya, mereka bertobat ya. Sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ayat 27. Dan Allah hendak menerima tobatmu sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Nah, jadi hukum-hukum syariat tentang perkawinan kuwi iki eneng sing wegah mengikuti cara-cara nih. Mereka itu mengikuti hawa nafsu ya. Agar menjauh dari kebenaran. Jadi mereka itu banyak berbuat kemaksiatan, berbuat keji dan sebagainya. Tapi dengan ada syariat ya, agar seorang laki-laki itu terbebas dari perbuatan zina, maka aturan-aturan itu diperbolehkan ya. Makanya boleh menikahi budak agar tidak terjadi perzinahan dengan membayar mas kawinnya. Jadi memuliakan wanita ya. Lek ngarani budak zaman dulu itu kan yo jeneng wong nggak punya ya, didol dan sebagainya, nggak mempunyai kuasa ya. Dengan dinikahi orang muslim pada zaman dulu ya, itu merupakan kemuliaan bagi seorang wanita. Maka dengan dinikahi budak-budak itu semakin lama perbudakan itu hilang. Nah, seperti itu. Dan juga perbudakan itu pada zamannya Nabi Muhammad SAW itu semakin lama semakin menipis, semakin habis. Sebab apa? Salah satu syariatnya Nabi Muhammad itu apabila umatnya melanggar syariatnya, salah satu membebaskan budak. Nah, seperti itu ya. Makanya perbudakan yang sukses dihapus pada zaman yaitu pada zamannya Rasulullah SAW. Ternyata ya ada manfaatnya. Laki-laki yang miskin, laki-laki yang nggak mempunyai harta dan sebagainya, itu kadang-kadang iso nikah yo dengan budak. Karena nggak menuntut banyak. Tapi kalau menikahi wanita merdeka, kadang menuntut mahar yang begitu tinggi, mahar yang mahal dan sebagainya, minta mahar yang banyak dan sebagainya. Karena wanita bangsawan atau wanita yang merdeka. Nah, tetapi dengan mengawini budak, memberi mas kawin yang ngarani kerelaan ya, memberi mas kawin yang rela ya, maksudnya walaupun mas kawinnya nggak seberapa, biasanya budak itu menerima, nggak menuntut sebagaimana menuntutnya wanita-wanita merdeka atau wanita-wanita bangsawan,
Makanya itu ada hikmahnya. Lebih baik menikahi budak asal kamu terjauh dari berbuat zina atau berbuat keji ngono ya. Sepenting nikah halal. Lanjut ya 28. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Nah, itulah keringanan Allah. Keringanan Allah kepada makhluknya ya, karena tahu manusia itu sifatnya lemah. Boleh menikahi budak. Nah, karena Allah itu maha tahu seorang laki-laki yo bagaimana hawa nafsunya. Nanti kalau tidak menikah malah justru terjadi perzinaan. Dan begitu juga budak itu kalau dinikahi secara sah akhirnya terangkat kemuliaannya ya, menjadi apabila mereka itu menjadi suami istri ya, terangkat derajatnya, enggak dilecehkannya. Maksudnya kan sudah halal, berarti dinikahi seorang budak itu malah justru mengangkat dirinya sebagai seorang wanita ya, derajatnya diangkat ya. Yang derajatnya direndahkan nih begini, seorang tuan itu mempunyai budak ya, kemudian enggak dinikahi, tetapi setiap hari digauli, berzina terus ya. Jadi inilah yang dimaksud tuannya menjadi hina, budaknya menjadi hina, tempatnya neraka. Loh, itulah yang dimaksud ya. Makanya yang penting beriman bertakwa ya. Seorang budak tapi kalau beriman bertakwa itu derajatnya lebih tinggi dari wanita bangsawan yang tidak beriman dan bertakwa, yang menentukan maharnya begitu tinggi. Lebih baik menikahi budak, yang penting beriman, bertakwa ya. Terus maharnya itu murah ya, terus bisa jadikan istri, nurut terhadap suaminya yang sebelumnya itu mungkin tuanya ya. Maksudnya seperti itu. Loh. Jadi manfaatnya banyak ya. Memang diciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk menikah ya, tidak untuk saling menzalimi. Dan batas kemuliaannya dengan menikah. Kalau sudah menikah, sudah halal, semuanya jadi ibadah. Tetapi kalau tidak ada pernikahan ya, tuan berzina kepada budaknya, semuanya jadi dosa. Ya, aktivitasnya dosa. Lebih baik dinikahi ya. Dinikahi apabila buat sesuatu ya, jadi ibadah, bukan jadi maksiat. Itulah Allah mengetahui kelemahan-kelemahan seorang laki-laki. Lebih baik menikahlah walaupun itu budak. Budak hitam itu jauh lebih baik kalau dia bertakwa daripada wanita yang cantik tapi tidak mempunyai iman, tidak mempunyai takwa, terus menginginkan mahar yang begitu tinggi. Nah, lebih baik walaupun budak tapi mempunyai iman dan takwa. Lanjut ya. Sekarang Islam melindungi hak milik laki-laki dan perempuan. Sekarang ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, jadi Islami melindungi hak milik ya, laki-laki dan perempuan. Diterangkan sing diperingatnya wong beriman ya. Wong sing beriman, ojo saling memakan harta sesamamu, saudara seiman lo, ojo saling merampas ya dengan cara batil, ngono. Terus sing oleh ki piye? Sing oleh yo dagang, blok ngono kuwi ya. Contohnya dagang, sampean mempunyai pensil satu niki apa iki? Contoh sampean kulaan cuma 1.000, kamu jual 10.000, halal. Ku jenenge perniagaan. Lek kan yo perniagaan kan lek ngarane saling menerima. No. Iki tak jual sakmene, lek gelem ya berarti ya saling memberi, saling menerima. Nah, wis nek akad ngono kuwi saling setuju, berarti batine sing 9.000 kuwi sudah sah. Ngono lho. Berarti enggak batil, wis jenenge perniagaan. Tetapi lek orang-orang beriman ya memakan harta dengan calon batil ya, dengan cara ngapusi. Contohnya piye to? Wong Islam kok ngapusi wong Islam. Contoh ngene ae. Nanam modaleng aku, kemudian setelah ditanam modale, terus apa? Engko entuk batine, ngono lho. Terus sudah wis diberikan modale, terus bareng ngono diweki bulan pertama diweki batine, bulan kedua diweki batine, bulan ketiga diweki batine. Terus selanjutnya itu
modale digawa mlayu. Nah, kuwi jenenge secara batil ngono kuwi. Gak oleh. Lebih baik kalau kamu itu punya modal dagang sendiri aja, nggak usah kerja sama orang yang tidak dikenalnya. Lah nanti kalau nggak dikenal ya, terus hartamu dibawa pergi, nanti kamu bersedih, dizolimi seperti itu, ya. Lebih baik walaupun harta sedikit buat dagang, tapi benar ya. Kamu iki memang niat noko, modalku sakmene di noko. Kamu apa iki golek badi ya standar-standar ae. Mokolaan 1000 didos 1100 apa 1200 ngono ae. Nah, kuwi halal ya. Nah, yang dimaksud seperti itu. Jadi sesama orang beriman jangan memakan harta saudaramu ya, seiman itu dengan cara batil, dosa ngono. Kecuali dengan perniagaan suka sama suka yo seperti dagang tadi, mau pensil harga modal 1000 mbok kamu jual 10.000 apa 20.000, lek suka sama suka ya sudah terjadi akad ya boleh halal. Memang sudah saling membutuhkan ya. Nah, pensil ini memang bermanfaat untuk belajar, regane 10.000 no. Kok mahal men ngono. Lek ora gelem nggih sampun, sampean padosa lintune ngono. Lah krana mbutuhne ya, salah tinggi ujian ya wis gak apa-apa kene tak tumbasi. Kuwi berarti wis halal ngono lho. Sing apa iki badine 9.000 kuwi halal. Ngono. Terus jangan membunuh dirimu. Wah, orang itu kalau berbuat batil ya, membunuh orang atau membunuh dirimu, membunuh orang tanpa bersalah itu berarti kamu itu membunuh dirimu sendiri loh. Itu hukumnya Allah. Nah, jadi kalau kamu itu membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak bagi ada dasar untuk membunuhnya, maka kamu seperti membunuh dirimu sendiri. Itu tidak diperbolehkan. Apalagi sampai bunuh dirimu sendiri, ya. Membunuh orang tanpa bersalah itu ya tidak boleh, seperti membunuh dirimu sendiri, apalagi kamu membunuh dirimu sendiri, ya. Atau bunuh diri itu tidak boleh di dalam Islam. Nah, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi seluruh makhluknya. Cari apa iki di balik semuanya itu ada hikmahnya ternyata. Allah sayang. Allah sudah memberi nafas manusia di dunia ini ya, hidup dengan ketenangan, hidup dengan serba apa iki walaupun kekurangan, tetapi di balik semuanya itu ada hikmahnya ya. Allah Maha Penyayang di dunia dan di akhirat nanti. Allah sayang kepada manusia di dunia. Di fasilitas donya kuwi bayangkan donya tanahe kena ditanduri. Donya matahari ini wis disediakan apa iki matahari agar panas. Tanduran yang donya urip. Allah Maha sayang loh ya. Allah memberi oksigen yang bumi ben dihirup oleh manusia. Coba kalau di dunia itu nggak ada oksigen, seperti di atas sana ya, nggak bisa bernafas. Nah, terus itu Allah Maha Penyayang berarti. Ya. Jadi yang dunia ini sudah disediakan keperluannya manusia, tapi dengan cara berusaha. Menurut ya, itulah sayangnya Allah kepada makhluknya yang namanya manusia. Lanjut ayat 30. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan masukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, jadi ya, wong-wong sing berbuat batil atau aniaya, merampas hak orang, itu kalau tidak bertobat oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Itu mudah bagi Allah, penak banget lek ngadili. Bahkan di dunia sebelum ajalnya itu neraka ditampakkannya di penglihatannya. Itu azab ya yang diberikan kepada orang yang berbuat aniaya, merampas hak orang. Contohnya apa? Merampas tanah orang. Terus berbuat aniaya apa? Membunuh, membantai tanpa dasar. Tanpa dasar dibunuh rakyat sipil, contohnya ya. Terus orang-orang lemah, ya. Orang-orang lemah, orang-orang yang lemah di rumah sakit, contohnya dibom. Itu juga berbuat aniaya. Nah, orang-orang lemah seperti anak-anak ibu kan orang lemah toh. Kemudian dibom, terus kemudian mati. Itu berbuat aniaya. Lek enggak bertobat ya, wong koyok sing koyok kono kumang lho, bakal dimasukkan ke nerakanya Allah. Itu mudah bagi Allah. Bahkan ya orang-orang yang berbuat aniaya ya, yang berbuat dosa kuwi ya, walaupun dia itu beragama apapun ya, apalagi dia itu orang-orang beriman, ini diterangkan orang yang beriman, apalagi berorang kafir. Wis kafir pisan gue wis
cemplung neraka. Apalagi dia berbuat aniaya, maka nerakanya berlipat-lipat di dalamnya, kekal selamanya. Wong beriman kuwi lho, menzolimi saudaranya kuwi bakal dimasukin neraka lek ora bertobat. Apalagi orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Dan iki memang ancamannya bagi orang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ngono lho. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan zolim, batil, bengis, kejam, merampas hak orang, menganiaya dan sebagainya. Kue wong-wong beriman kue diperingat nih, lek sampai berbuat koyok ngono kuwi, ya, kue bakal dimasukkan nerakane Allah. Apalagi wis nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada Nabi Muhammad Rasul Allah, terus neng kono merampok tanah orang, merampas hak milik orang, ya, mencuri dan sebagainya, berbuat aniaya, membunuh, membantai, mengusir, kezalimannya berlapis-lapis. Lek ora bertobat ya, kuwi bakale disiksa di dunia ditampakne, nenggo akhirat, nenggo neraka selawase. Paham kan ya? Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka-mereka yang belum dapat hidayah, agar mereka menjadi orang yang beriman, bertakwa, menjadi orang-orang yang lurus, orang-orang yang menebar kasih sayang, orang-orang yang rahmatan lil alamin, yang dicontohkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian di surat An-Nisa ayat 24 sampai 30. Kalau ada yang benar, boleh diikuti. Kalau ada yang salah, boleh dikritisi untuk membangun kedepannya menjadi insan yang lebih mengerti. Ada kurang lebihnya, mohon maaf dan mohon diampuni. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.